Para devosan kerahiman ilahi yang saya kasih, pada malam hari ini saya akan memberikan pengajaran tentang firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yang garis besarnya, karena mungkin bisa ditampilkan ayatnya, Markus 10, 46, 53. Baik, saya bacakan ya, Romo. Ya, oke. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Syukur pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencermati tema hari ini adalah mengenai, judulnya tadi kita lihat, Yesus menyembuhkan Bartimeus, berarti itu suatu penyembuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sampai hari ini bahkan, penyembuhan adalah topik yang menarik, senang sekali kita ya. Karena itu seringkali dihubungkan dengan penyakit fisik yang secara tidak langsung biasanya penyakit-penyakit yang berat ya. Dan ketika orang sudah atau dokter medis sudah mengatakan ya kemungkinan untuk sembuh kecil, namun tiba-tiba saja kita mendapat kesembuhan yang di luar nalar. Orang langsung mengkaitkan dengan, wah aku dapat mukjizat. Jadi dekat sekali mukjizat dengan sakit penyakit fisik. Ya, meskipun mukjizat tentu tidak hanya itu, tetapi yang pasti sesuatu yang didapatkan di luar nalar yang memberikan harapan hidup. Definisi kita lihat seperti itu ya, definisinya kita lihat seperti itu. Jadi kita langsung menyimpulkan, wah aku dapat mukjizat ya. Kalau soal rezeki dan lain sebagainya tidak terlalu dipandang itu sebagai mukjizat ya. Apakah penyembuhan itu memang benar-benar suatu mukjizat yang membuat orang selalu bersyukur kepada Tuhan? Malam hari ini mata hati kita akan dicelikkan oleh Yesus bahwa sebetulnya penyembuhan yang kemudian terjadi, mukjizat, ada yang lebih dalam lagi dari sekedar penyembuhan fisik. Sangat Yesus menekankan itu, karena kalau kita melihat bahwa kemudian
penyembuhan itu terjadi dan belum tentu orang mendapatkan suatu hal yang lebih besar dan yang dibutuhkan. Karena selalu dikaitkan dengan hal-hal yang fisik sehingga menarik banyak orang. Itu sebabnya Yesus menghindari supaya kita itu tidak terfokus kepada satu penyembuhan fisik yang sedang dialami oleh seseorang. Berkali-kali Yesus selalu menghindar ketika dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Dia selalu pergi menyendiri. Dia tidak mau orang hanya terfokus kepada dia sebagai seorang penyembuh. Karena kalau dia selalu setuju dengan itu, pasti dia akan tidak perlu menunggu lama, pengikutnya akan berjibun. Akan begitu banyak. Dan orang mencari dia sekedar hanya untuk memenuhi keinginan dia disembuhkan, dia ditolong dari sesuatu yang sulit dalam hidupnya. Karena itu bukan misi Yesus. Misi Yesus tidak memberikan kesembuhan secara fisik. Tetapi ada yang lebih penting. Dia tidak mau disebut orang pintar dan lain sebagainya. Tidak mau dia. Dia selalu menghindar dan mengatakan pergilah. Selalu mengatakan dia seperti itu. Karena kalau kita lihat hari ini, bagaimana yang terjadi dengan Bartimeus, awal-awal ditampilkan seluruh sakit fisiknya. Yesus menghindari itu karena orang nanti bisa terjebak kepada pencitraan diri, hingga misi Yesus gagal dalam hal ini. Karena itu kita diajak untuk melihat mukjizat dalam arti yang lebih rohani, terutama mukjizat iman. Karena kita seringkali tertipu oleh mata kita. Mata itu termasuk bagian salah satu indera kita yang paling kecil. Tapi dia bisa memuat sesuatu yang lebih gede. Kita melihat truk yang besar, gunung yang besar. Dibanding mata kita tidak ada apa-apanya. Tapi bisa masuk karena mata itu jendela segala-galanya, pintu masuk ke dalam hati, budi, dan pikiran kita. Maka kita seringkali tertipu dengan hal-hal yang fisik. Maka Yesus seringkali mengingatkan kepada kita, apakah untuk memperoleh keselamatan, apakah dibutuhkan, saya memberikan satu analogi, apakah dibutuhkan fisik yang sehat, mata yang sehat, tangan yang sehat, kaki yang sehat, fisik? Saya kira tidak. Tetapi untuk masuk kepada kerajaan surga, keselamatan, hal yang pasti dikatakan Yesus, bahwa jiwamu yang harus sehat, bukan tubuhmu. Karena kita melihat ada banyak hal, mungkin seperti yang ditunjukkan Yesus sendiri. Pasti kita akan mati kalau salah satu organ tubuh kita yang paling fatal tidak berfungsi. Satu contoh, jantung kita berhenti mati. Tapi Yesus membuktikan. Karena jiwamu sehat, rohmu sehat, hidup di dalam roh dan kekudusan, dalam kebenaran. Yesus membuktikannya ketika dia bangkit dari kematian. Apakah
yang dialami dia yaitu terutama fisik kelihatan tangannya. Ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada Thomas, tangannya masih lobang. Justru kalau tangannya tidak lobang, murid-murid akan bingung, ini siapa? Karena pada waktu keadaan Yesus wafat, dikuburkan, tangannya masih lubang. Tidak ada medis menyembuhkan. Nah, maka kalau sekiranya Yesus bangkit, tangannya tidak ada tanda bekas lubang, maka murid-murid akan menjadi bingung siapa ini. Tetapi lihat tubuh mulia, ada tubuh fisiknya, tapi tidak membutuhkan organ-organ tubuh. Kalau orang tangannya masih lubang, ya pasti dia akan mengeluarkan darah secara fisik. Nah, kalau tidak disumbat, darahnya terus keluar karena pada waktu itu lubang sehingga Thomas bisa memasukkan jarinya. Darah akan keluar mengalir terus. Orang kehilangan darah habis mati. Tapi Yesus membuktikan dia hidup. Tubuh mulianya ada. Persis tubuh fisik. Tapi tidak tergantung lagi kepada organ-organ yang dibutuhkan. Maka saat ketika orang mendapat perminyakan suci, sebetulnya bukan soal mau disembuhkan secara fisik, tapi jiwanya yang penuh dosa, rusak karena dosa. Itu sebabnya Yesus melakukan itu supaya jiwamu yang rusak ini lewat sakramen perminyakan, kuasa dariku. Orang pertama disembuhkan dari rohaninya yang cacat. Sehingga dikatakan di situ mungkin dosanya yang banyak, mungkin kalau kita mau secara analogi begitu, dosanya terlalu banyak, tidak mungkin ini. Karena kalau orang berdosa sedikit pun dia tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga, tercemar tubuhnya. Maka sebetulnya dengan perminyakan suci, fisiknya mungkin lebih parah, tapi surga tidak membutuhkan fisik yang sehat. Jiwamu yang sehat. Maka disitulah kuasa sakramen perminyakan itu terjadi di situ. Tetapi apa yang terjadi ketika orang tidak mengalami kesembuhan fisik? Semakin drop. Kok Tuhan tidak bekerja? Atau bahkan orang ketakutan sama sekali. Karena apa? Bahkan ada pengertian lama masih dipegang. Aku tidak mau diberi perminyakan. Karena itu membuat saya cepat mati. Nah, itu artinya orang tidak mau menerima perminyakan. Pertama-tama bukan itu. Karena itu kita tidak perlu takut saat kita mengalami hal-hal seperti itu, kita membutuhkan keselamatan jiwa. Saudara-saudara, malam hari ini kita semua tentu mungkin kita sedang tidak mengalami sakit fisik. Tetapi yang pasti Yesus tahu, kau mengalami rusak jiwamu. Kamu mengalami sakit rohanimu yang terjadi akibat kedosaan itu. Dan kita semua pasti tahu. Maka kita datang ke sini seperti Bartimeus yang memohon belas kasihnya Tuhan. Kita seyogianya juga harus datang karena jiwa kita sudah dirusak oleh dosa. Hidup kita sudah dikuasai oleh dosa. Maka kita juga harus seperti Bartimeus mengemis kepada Allah supaya jiwaku disehatkan. Maka kita juga meminta bantuan Bunda Maria
supaya anak-anakmu yang sedang mengalami sakit yang lebih parah daripada sakit fisik ini, Tuhan berkenan menyembuhkan. Seperti Bartimeus, secara fisik dia sakit buta, dia tidak bisa melihat fisik Yesus. Seperti halnya kita tidak bisa melihat sakit fisik, sakit rohani kita, karena sakit fisik itu menjadi tanda. Tapi sakit rohani tidak bisa kelihatan, sudah rusak karena dosanya yang begitu besar. Dan itu sakit yang jauh lebih ganas daripada sakit fisik. Kita tidak bisa melihat sakit rohani kita. Seperti halnya Bartimeus yang mewakili kita, ketika dia buta, dia tidak bisa melihat apapun. Penderitaan paling besar adalah ketika orang mengalami sakit buta. Karena tidak bisa melihat apa-apa, semua gelap, hitam. Kita juga tidak bisa melihat sakit rohani kita. Bahkan kita sudah mungkin lupa karena tertutup begitu banyak dosa-dosa kita. Namun seperti Bartimeus, kita bisa memandang Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Semua sakramen adalah tanda yang dikerjakan Yesus kepada umatnya di dalam gerejanya. Kita juga bisa memandang Sang Ilahi, Sang Tabib itu dalam sakramen Maha Kudus. Apakah ketika engkau melihat sakramen Maha Kudus, kau lihat Yesus? Tidak, mata kita terlalu buram, mata kita terlalu gelap karena kedosaan kita. Sehingga kita tidak menyadari bahwa di situ Yesus hadir secara fisik, yaitu di dalam sakramen Maha Kudus, di dalam hosti yang kudus itu. Itu jelas tanda ketika hosti itu dikonsekrir, dia menjadi Yesus. Yesus yang rohani, Yesus yang tidak lagi bisa dilihat kasat mata. Tidak bisa lagi. Yesus yang hadir dalam rupa simbol itu hanya bisa ditangkap kalau kita mempunyai jiwa yang sehat. Kalau kita datang dengan iman. Ada banyak dalam hidup kita sehari-hari. Kita masih ingat ketika Yesus bertemu dengan, saya beri dua contoh, Yesus bertemu dengan seorang janda yang sudah tua dan sakit pendarahan. Dia berkata, andai saja ku jamah jumbe jubahnya, aku pasti sembuh. Itulah iman yang menyembuhkan. Imannya janda ini. Bukan doanya, bukan upayanya, tetapi apa? Imannya. Andai saja ku jamah. Kita juga bisa terkena sakit penyakit fisik yang demikian parah. Tetapi kita tidak pernah mengingat peristiwa apa yang dilakukan oleh si janda itu yang sudah tua itu. Dia sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Saudara-saudara, ketika Anda menerima tubuh Kristus, ketika hosti engkau terima, Yesus masuk dalam jiwamu, dan kau tidak berkata apa-apa sama sekali. Kita harus belajar dari janda ini. Andai saja ku jamah, itulah iman. Andai saja ku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Itu menjamah jubah-jubahnya loh. Jubah-jubah itu yang masih di luar. Ketika engkau menerima tubuh Kristus, engkau bersatu, engkau telan dan bersatu dengan Yesus. Harusnya kita bisa berkata seperti iman si janda itu. Yesus, engkau sudah aku terima menyatu. Aku datang dengan iman, aku percaya bahwa engkau bisa melakukan sesuatu. Karena kita datang langsung bersentuhan fisik.
ketika terima tubuh Kristus itu? Bukankah Yesus juga bisa melakukan sesuatu dengan kehadirannya yang nyata? Tetapi sekali lagi, kita tidak pernah datang dengan iman karena tertutup kedosaan kita. Harusnya kita bisa berkata yang sama. Yesus, aku tidak menjamah jubah jubahmu loh ini. Aku ini menjamah engkau sendiri, engkau bersatu dengan aku. Maka dengan imanku ini, kalau engkau berkenan, sembuhkan aku. Maka suatu yang impossible, yang tidak mungkin, akan menjadi mungkin karena iman. Bukan karena kesembuhan. Orang belum tentu disembuhkan fisiknya, dia akan beroleh keselamatan. Belum tentu. Karena janji tinggal janji biasanya. Kalau nanti aku sembuh, aku mau aktif. Ketika kita mau melayani, janganlah pernah kita mencari berkat di dalam pelayanan itu. Tetapi ketika engkau melayani dalam segala bentuknya, jadilah berkat. Bukan untuk mencari berkat, tapi menjadi berkat. Seperti ketika Yesus berkarya. Kita lihat itu, bagaimana luar biasanya. Maka Yesus berkata, pergilah, imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Luar biasa. Itulah iman yang dilihat Yesus. Maka kita ketika datang kepada Yesus, jangan pernah membawa perasaan-perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Tidak akan pernah bisa mendatangkan Yesus, kecuali iman. Karena seringkali Yesus tergerak karena iman seseorang. Saya beri satu contoh lagi. Beberapa hari yang lalu, ketika ada seorang perwira menengah, dia datang pada Yesus. Guru, ada kepekaan kepada anak buahnya. Guru, ada prajurit saya yang sedang sakit ada di rumah. Tolong guru datang. Oke, Yesus berkata begitu. Tapi apa kata sang perwira itu? Loh guru, jangan repot-repot. Ngapain kau datang? Kau berkata sepatah kata pun, hambaku pasti sembuh. Yesus terkejut ketika perwira itu mengatakan demikian. Yesus langsung melihat iman orang itu. Di mana iman perwira itu? Ketika dia berkata, kau tidak usah repot-repot datang. Kau berkata sepatah kata saja, hambaku sembuh. Yesus terkejut. Tidak pernah kujumpai iman seperti ini di Israel. Oleh karena itu dia berkata, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Selalu Yesus mengatakan karena imanmu itu. Lihat itu kuasa Allah bekerja. Itu sebabnya itu dipakai oleh gereja ketika kita menerima tubuh Kristus. Tuhan, aku tidak pantas seperti halnya perwira itu. Tuhan, jangan datang, aku tidak layak. Tapi bersabda saja karena perwira itu tahu sabda Tuhan, firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulut Yesus. Ada kuasanya. Dan kuasa itu bisa terjadi. Dia menganalogikan, aku itu punya anak buah banyak. Dia saya suruh ke sana, ke sana. Pergi, datang, kemari. Begitu juga engkau yang lebih kuasa dari apapun. Saya ini hanya perwira menengah. Mereka ngikut. Apalagi engkau kalau aku mengikut perkataan yang hidup. Itulah iman yang dilihat sekali lagi, iman. Maka saya katakan, mukjizat terjadi setiap saat.
Tapi yang dimaksud Yesus bukan mukjizat fisik. Tetapi iman kita bukanlah iman mukjizat. Tapi iman hanya kepada Dia yang ilahi. Seluruh sakramen itu adalah kuasa Allah. Jadi Allah yang bekerja. Lah imam itu Romo, imam itu alatnya, medianya. Maka jangan pernah Anda, wah aku enggak mau. Aku tidak mau ngaku dosa sama imam itu karena dia tahu saya. Loh, pastor tidak semua tahu. Ngaku dosa yang pertama sudah lewat, yang nomor 5 sudah lupa dengan dosanya orang itu. Tapi kita selalu ketakutan. Wah, kenal Romo nanti Romonya hafal boro-boro. Romonya sendiri dosane kira-kira ndak hafal suruh ngapal dosane orang lain. Kita seringkali ketakutan seperti itu. Karena Yesus yang bekerja. Yesus berkata dalam satu firman, barang siapa mengaku dengan jujur dosa-dosanya di hadapanku, aku mau mengampuni dia. Jujur. Pastor itu hanya media, alat. Jadi kita tidak boleh takut ketika menerima sakramen apapun, karena ada kuasanya di situ. Kita hari ini juga tidak bisa melihat Yesus secara fisik bahkan sampai hari ini. Namun kita bisa memandang Yesus seperti itu dengan analogi yang saya sampaikan tadi. Itu sebabnya kita terus harus melakukan berdoa terus-menerus. Artinya di sini diwakili Bartimeus, dia dengan berteriak, Putra Daud, kasihanilah aku, Putra Daud. Dia dilarang orang banyak. Maka untuk beriman kepada Tuhan secara sungguh-sungguh banyak tantangan, banyak godaan. Tapi dia tidak peduli, dia berteriak terus, artinya dia berdoa terus. Maka ada istilah doa yang tak pernah putus. Doa tekun seorang jujur, doa tekun seorang yang tulus jujur, dan terus-menerus suatu saat akan mendatangkan kuat kuasa. Karena kuasa Yesus ada. Firman Yesus ada kuasanya. Ada banyak suara-suara di sekitar hidup kita yang membuat kita berpaling dari Yesus. Apalagi ketika sudah tidak mendapat kesembuhan lagi secara fisik. Karena kita yang pikirkan itu fisik pasti. Orang mulai meninggalkan Yesus, berpaling. Mencari Yesus-Yesus yang baru. Apapun namanya. Dukun, orang pinter. Siapapun. Kita tidak boleh. Tabib kita itu hanya satu, adalah Yesus. Tapi kita tidak berani untuk terus hanya berteriak kepada Yesus. Seperti si janda yang ingin dibela perkaranya. Dia terus datang, bela perkaraku, bela perkaraku. Akhirnya si hakim yang jahat tidak takut Allah itu, daripada dia ganggu terus, sudahlah saya kabulkan. Nah, kita kadang-kadang tidak tahan. Ada banyak dari hidup kita seperti itu. Maka jangan kita menyerah karena keadaan seperti Bartimeus. Buta bisa apa? Bahkan ketika Yesus mendengar teriakan itu, dia langsung datang di hadapan Bartimeus. Berhenti di depan Bartimeus, sekalipun Bartimeus tidak melihat. Maka kata orang-orang, ya dia memanggil kamu. Yesus datang, mau, dan lihat, dia bertanya, mau apa engkau daripadaku? Apa yang inginkan dariku? Lihat itu Yesus. Ya. Kebutaan itu sama saja dengan kematian fisik. Kita mungkin lever masih bisa melihat, tapi kalau sudah buta, sama dengan kematian fisik.
Hari ini juga malam hari ini Yesus berhenti di depan kita, seperti di depan Bartimeus. Ketika kita datang ke tabernakel suci, seperti halnya kita seorang Bartimeus, Yesus datang tepat di hadapan kita. Dan ia juga menanyakan hal yang sama. Tapi kita lihat bagaimana, meskipun Bartimeus tidak melihat, bahkan dia tidak peduli apakah bisa Yesus itu, tapi ia hanya berkata, aku ingin melihat, karena seluruh inderanya mati ketika dia tidak bisa melihat. Dia hanya ingin butuh, aku hidup lagi kalau mataku melihat. Apa yang paling engkau butuhkan? Kita pernah mendengar, kalau engkau datang kepadaku, apapun yang engkau minta, aku akan memberikan. Jangan stop di situ. Karena Yesus akan memberikan kalau itu yang kamu butuhkan. Dan satu hal yang pasti kita butuhkan adalah keselamatan. Apapun agama keyakinan kita, satu hal kita butuh keselamatan. Karena tahu kita adalah mati nanti. Maka sama. Nah, kalau itu sudah Yesus tahu apa yang paling kita butuhkan, maka dia akan bergerak. Romo katanya apapun yang kau minta, aku minta supaya hari ini hutangku lunas. Kau hutangmu lunas, kamu tidak dapat keselamatan kekal, buat apa? Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita minta, seperti dua bersaudara itu sama ibunya. Kau tidak tahu apa yang engkau minta. Kadang-kadang kita meminta hal-hal yang fisik, tapi lupa bahwa hanya kehidupan kekal yang kita butuhkan. Siapapun, agamanya apapun, bangsa apapun. Dia membutuhkan. Romo Kris, Agun. Perasaan-perasaan kita tidak boleh datang loh pada Yesus dengan perasaan-perasaan. Misalnya kita datang ke Ekaristi, banyak orang umat itu datang dengan perasaannya. Wah, aku senang kalau itu nyanyiannya bagus, itu kan perasaan. Aku senang kalau romonya yang ini karena khotbahnya menarik, lucu. Nah, itu kan perasaan. Yesus tidak akan pernah datang kalau kita membawa perasaan apapun. Kita harus datang dengan iman agar Yesus tergerak. Dan mintalah yang penting bagi hidupmu. Maka kita tidak boleh meminta apapun yang dibangun dari perasaan-perasaan kita. Iman kita berdasar keterbukaan hati kita menerima Kristus yang hadir dengan kuasa ilahinya dalam penyembuhan, terutama hidup batin kita. Karena Yesus tak bisa sama sekali ditipu. Yesus tidak bisa kita batasi. Sekali lagi kita belajar dari bacaan hari ini. Bartimeus, janda yang sakit, janda yang terus-menerus memohon, perwira, ada banyak. Karena mata kita tertutup, ya. Saya mengatakan mukjizat terjadi setiap saat. Yang saya maksudkan adalah mukjizat secara rohani. Saya katakan terjadi terus-menerus karena apa? Bukan pertama-tama soal orang ini sakit, disembuhkan. Sakit yang sudah dinyatakan sudah anfal, nggak bisa lagi selamat. Kalau itu terbatas, kadang-kadang nggak terjadi.
Tapi saya mengatakan mukjizat selalu terus ada. Saya akan tunjukkan rahasia itu. Ketika saya dipanggil seseorang, orang itu sudah sekarat. Terus saya beri perminyakan. Lalu orang itu secara fisik sembuh. Wah, pasti orang geger. Wah, Romo Otom luar biasa ketika dia memberikan doa penyembuhan. Orang sudah dinyatakan kritis, selamat. Wah, jadi saya terkenal dong. Ya, orang akan cari saya. Karena hanya gara-gara itu. Tapi kau lihat, ada mukjizat yang lebih besar. Tapi kita tidak sadar. Kita tidak melihat. Bahkan ketika kita terlibat di dalamnya. Maka saya katakan, mukjizat terus ada. Kapan, Rom? Selama Ekaristi ada, itulah mukjizat. Karena apa? Ketika imam berkata dalam setiap Ekaristi, kapanpun, menjadi tubuh dan darah. Hosti berubah menjadi tubuh Yesus sendiri. Tapi mata kita memang mata yang buta. Sehingga kita tidak pernah yakin. Loh, ketika imam mengatakan itu, iman kita yang berkata, dia Yesus. Karena apa? Yesus sendiri yang berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup kekal. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita. Maka setiap kali, setiap hari, menurut Gereja Katolik, misa selalu dirayakan. Itulah mukjizat yang terbesar. Karena lewat korban itulah dunia diselamatkan. Kita semua diselamatkan. Yesus punya Allah atau Yesus punya banyak cara untuk menyelamatkan manusia. Mungkin bahasa yang tidak terkatakan 1001 cara. Tapi kita tahu Tuhan hanya memberi keselamatan dengan satu cara, yaitu mengorbankan hidupnya yang kita terima sekarang ini dalam bentuk Ekaristi. Dan dalam peristiwa terang, poin yang kelima dikatakan, Yesus mengadakan Ekaristi. Yesus mendirikan Ekaristi. Dan itulah untuk keselamatan kita kelak. Tapi kita lihat Ekaristi sekarang mulai bergeser. Karena apa? Kita semua datangnya dengan perasaan semua. Tidak lagi dengan iman, sehingga tidak bisa melihat bahwa hosti itu sekarang sudah jadi tubuh dan darah Kristus. Yang berkata, akulah roti yang turun dari surga. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli Taurat marah. Itu berarti kau menyamakan diri dengan Allah. Iya, memang saya Allah. Karena penyembuhan yang dilakukan Yesus itu, pertama-tama supaya orang tahu. Bukan supaya dia terkenal, gagal ini misinya. Yesus hanya ingin supaya dengan mukjizat itu, kau tahu bahwa aku datang untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah secara tidak langsung sebenarnya Yesus mau mengatakan, aku Yakub sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan seorang nabi, seorang penyembuh. Ia mendapatkan semua itu. Karena dia nabi, iya. Dia diutus. Dia penyembuh, iya, karena dia banyak menyembuhkan orang. Dan cara menyembuhkannya berbeda dengan banyak orang yang juga bisa menyembuhkan. Bahkan rasul-rasul ketika pergi, dia pun sama, mengatakan hal yang sama. Petrus ketika ada di gerbang Yerusalem, bertemu dengan seorang yang lumpuh. Emas dan perak aku tidak punya.
Yang aku punya hanya satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus orang Nazaret itu. Maka dalam nama Yesus aku katakan, berjalanlah. Siapa yang membuat orang itu berjalan? Ya Yesus dong. Karena aku punya hanya satu nama. Maka dalam nama Dia, aku perintahkan, berjalanlah. Bukan Petrus yang membuat itu, tapi karena dalam nama Yesus. Kita kadang-kadang mohon berdoanya tidak demikian. Itu profetis loh. Yesus menyuruh, pergilah sembuhkan orang-orang dalam namaku. Karena kalau tidak dalam nama Yesus, tidak ada orang yang bisa. Karena Dia adalah Allah itu. Ketika Dia berfirman, sembuh, sembuh, berjalan, berjalan, melihat, melihat. Bahkan Dia berkata, bangkitlah, bangkit. Dari situ kita harus memfokus. Ini bukan orang biasa. Dia bukan seorang nabi seperti pada umumnya. Meskipun kita tahu, kita sering diserang, Yesus itu hanya utusan nabi. Gagal. Maka Yesus tidak mau. Supaya dengan penyembuhan ini engkau melihat yang lebih dalam. Bahwa aku bukan sekedar. Ya nabi-nabi juga bisa melakukan. Karena nabi-nabi diberi kuasa-kuasa Allah untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Banyak nabi-nabi. Semua nabi cirinya bisa buat mukjizat. Kalau ada nabi yang tidak bisa buat mukjizat, dipertanyakan. Semua nabi diberi keunikan Tuhan buat mukjizat. Maka kalau ada orang mengaku nabi dan dia tidak bisa buat mukjizat, orang Yahudi tidak akan percaya. Apalagi kalau dia datang di luar Yahudi, sudah jelas pasti dia bukanlah seorang nabi, karena nabi hanya datang untuk orang Yahudi. Karena Allah, Yahweh membuat perjanjian hanya dengan orang Yahudi. Dan Yesus sudah mengatakan, setelah aku hati-hatilah. Karena akan ada banyak nabi palsu, supaya kamu tidak disesatkan imanmu. Luar biasa Yesus itu. Maka iman kita bukan iman mukjizat lagi. Tidak ada gunanya kita mendapat kesembuhan fisik kalau jiwamu tidak disembuhkan. Tidak ada gunanya. Maka kita harus lebih melihat mukjizat, bukan lagi pengertian mukjizat fisik, tapi mukjizat iman. Itulah yang harus kita pertahankan. Karena mukjizat iman kepada Yesus itu sekarang mendapat banyak tantangan, suara-suara seperti ada teriakan-teriakan lain di sekitar hidup kita, ajaran-ajaran yang sesat. Itu bisa menggoyahkan iman kita. Meskipun Yesus sudah mengatakan akan ada banyak penderitaan karena namaku, karena iman kepadaku. Bahkan kamu diancam, mau dibunuh, tapi janganlah takut. Karena aku menyertaimu sampai akhir zaman. Banyak orang mengatakan, ya, justru itulah cara satu-satunya Allah, seperti saya katakan, untuk menyelamatkan manusia, ya lewat sengsara, wafat, dan bangkit. Hanya itu aja. Tuhan hanya pilih satu cara. Maka kalau ada orang mengatakan, ya itu di salib itu ada jin kafirnya, di salib itu ada unclean spirit, waduh atau apalagi lah, ya jangan imanmu jangan goyah. Karena itu caranya Allah satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak mau pakai cara simsalabim, orang yang seolah-olah membuat sihir, membuat sulap seperti itu. Enggak butuh. Jangan pernah goyah. Emang kita bisa melihat roh. Jin itu kan salah satu roh. Bagaimana orang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir? Sudah tidak bisa melihat,
masih bisa mengidentifikasi bahwa itu ada jin jahat, ada jin kafir. Memang bisa lihat. Salah itu. Yang benar itu kalau salib diletakkan di dekat celana jin, nah itu baru benar. Di situ ada jin celana, nah itu benar. Karena jin itu kan merek atau jenis pakaian toh. Kok jin kafir? Itu jelas membujuk kalau itu menurut saya. Kalau dia bilang di situ ada jin celana, iya benar itu pasti. Ya, kadang-kadang kita mengalami mendapat banyak tantangan. Jangan kamu disesatkan. Surga Allah tidak akan ada hadiah-hadiah yang fisik. Yesus saja ditanya tentang orang yang menikah lalu kemudian mati, dapat adiknya sampai 7. Orang Saduki tanya, karena itu kelompok orang tidak percaya kebangkitan. Dia tanya, ini mana suaminya kalau begitu? Menghadapi itu, Yesus berkata tegas. Dia tidak menjelaskan ini. Dia langsung mengatakan apa? Sesat kamu. Sebab apa? Besok kalau kamu di kerajaan Allah, tidak ada kawin dan mengawinkan. Maka kalau ada yang mengatakan nanti di surga, kamu dapat 100 atau 75 bidadari, malah bojoke nemen iki. Nah, Yesus saja dikatakan itu sah loh secara hukum Yahudi, 7 orang itu, karena kalau mati tidak meninggalkan anak, boleh dikawin. Sah semua itu menurut hukum Yahudi. Tapi Yesus mengatakan apa? Sesat kamu. Maka kalau kita dengar gitu-gitu, ajaran macam itu segala bentuknya, kita harus berani mengatakan, sesat kamu. Bagaimana untuk mempertahankan iman itu? Kamu harus berkata dalam hatiku, iman kepada Yesus, iman dalam gereja Katolik, paling benar. Tapi kok jangan katakan di muka umum, kamu dilempari orang nanti. Kamu akan dibully, kamu bahkan akan ditangkap oleh aparat-aparat, karena kau kira penistaan. Tapi kau harus berkata dalam hatimu sendiri. Supaya apa? Itu tadi. Iman kita tidak tergoyahkan bahkan oleh mukjizat yang paling besar. Kalau kita tidak pernah bisa melihat bahwa iman kita hanya pada Yesus Kristus. Maka hari ini kita pun juga harus berteriak seperti Bartimeus. Tuhan, sembuhkan aku dari kedosaanku. Tuhan, sembuhkan aku dari kesalahanku. Ya, supaya kita tidak terperangkap ke dalam ajaran-ajaran sesat. Biar orang mau pindah kemanapun itu haknya. Ya, kita hargai. Tapi ketika dia sudah menyesatkan ajaran iman kita, kita harus bertanggungjawabkan. 1 Petrus ayat 3:15. Ya. Atau mungkin bisa dibacakan 1 Petrus 3:15. Ya. 1 Petrus 3:15. 1 Petrus 3:15. Bisa bacakan? 3 ayat 15. Iya. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ya, titik. Ya, lihat itu. Pertanggungjawabkan imanmu. Rasul Petrus meminta gitu. Ketika orang ada menyesatkan ajaran itu, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu mengimani Yesus, kamu harus juga mempertanggungjawabkan. Jangan diem, tidak boleh. Ya, kau harus mempertanggungjawabkan imanmu. Misalnya ditanya, bagaimana kau mengatakan Yesus itu Tuhan?
Kau harus bisa pertanggungjawabkan imanmu. Atas dasar apa? Firman. Maka Yesus ketika kamu dihadapkan pada orang, jangan takut, Roh Kudus yang akan memberi jawaban itu sendiri. Dari mana Roh Kudus? Bentuknya bagaimana, Rom? Kutip firman. Kok jangan ngarang. Kok harus kutip firman untuk mempertanggungjawabkan iman? Karena semua itu ada sudah di situ. Maka dikatakan di situ kau harus mempertanggungjawabkan iman akan apa? Pengharapanmu. Pengharapanmu kepada siapa? Kepada Yesus. Karena itu hendaklah kamu menguduskan hatimu di mana Kristus ada di dalamnya. Kau harus pertanggungjawabkan itu. Ya kalau kita cuma timbangannya nanti tukaran loh. Kita itu membenarkan firman itu. Ketika firman itu disesatkan, kita harus membenarkan. Ya. Kadang-kadang kita hanya bukan membela sih, mempertahankan imanmu itu. Beda kalau membela biasanya nanti tengkar. Kau harus pertanggungjawabkan iman itu. Mempertanggungjawabkan, ngomong yang benar aja kita tidak berani. Apalagi mengungkapkan identitas iman kita. Nah, tidak berani malah. Contoh, buat tanda salib aja takut kita. Kita kan seringkali makan di luar. Coba mau berdoa aja. Takut. Suaranya umi-umi. Apa memang kita itu berdoa. Jadi kita itu sekarang banyak orang Katolik kebatinan. Jadi sembahyang umi-umi, diem-diem. Coba kalau suruh doa umat, terus langsung kelekep kabeh. Oh, kami sudah dibatinkan Romo. Tuhan Maha Tahu. Nggak usah kau beri pernyataan gitu dari dulu sebelum kamu lahir, Tuhan sudah Maha Tahu. Kita takut berdoa apalagi sebut nama Tuhan Yesus. Di restoran makan mau buat tanda salib, lihat kiri kanan. Banyak orang Katolik enggak. Kalau sedikit buat tanda salibnya cilik, kok dulit sambel. Tapi kalau orangnya banyak gede, waduh, buat mengungkapkan imannya aja takut, apalagi mengatakan tentang iman akan pengharapan Kristus. Nah, maka kita membutuhkan mukjizat yang demikian. Ekaristi itu loh mukjizat yang paling nyata terjadi setiap hari. Tapi apa engkau mengatakan Ekaristi itu mukjizat? Kan enggak. Dan hebatnya apa? Yesus itu patuh pada seorang imam itu loh, manusia yang penuh dosa imam itu. Tapi patuhnya di mana Romo? Ketika Romo yang berdosa apapun, dia sudah dipakai Tuhan dan dia berkata bahwa sekarang menjadi tubuh dan darah. Yesus manut. Hosti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darahnya. Apa itu bukan mukjizat? Ya karena mata kita buta. Matanya secara fisik tidak buta, bunder, melok-melok, malah dibelurengi, seruat, malah ketutupan itu. Ya, makanya kalau Ekaristi itu tidak usah pakai macam-macam, ya, belurengi, celorot, sininya dikuasi buengnya sampai merah. Waktunya sembahyang nggak ngomong apa-apa. Lihat itu ya. Padahal nanti kalau kena panas blobor kabeh, malah kayak jin itu nanti. Ya nggak apa gunanya seperti itu. Mending kamu pasang mata batinmu sungguh-sungguh sehingga engkau lihat di situ. Itulah mukjizat terbesar, yaitu iman kita melihat Yesus dalam rupa hosti itu. Dan kita bisa bicara seperti Bartimeus itu. Atau seperti janda itu. Tuhan, aku ini hanya, janda itu hanya, aku ingat Tuhan, janda itu hanya sentuh jumbe jubahmu Tuhan. Tapi ini aku bersatu loh, menyatu loh. Kamu ada di dalam aku di dalam kamu, kata Yesus.
Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Oh, kalau kamu punya iman yang seperti itu, oh, Yesus malah berkata, kau berkata pada apa itu gunung yang gede itu, pindah loh, pindah sekali. Tapi kita kan tidak punya iman seperti itu. Nah, mukjizat boleh ada, baik itu mukjizat fisik, tapi iman kita bukan tergantung mukjizat itu. Hanya tergantung kepada iman kepada Yesus Kristus. Dan di situ akan datang keselamatan. Dan lewat Ekaristi saja, bukan lewat kesembuhan fisik. Ada banyak orang kalau saya mau memberikan kesaksian, banyak juga saya mendapatkan orang yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang, Romo sudah ada, Ibu masih bisa jalan, masih. Ibu pengen sembuh, tapi kan nangkapnya selalu fisik. Apa? Cuma satu, Bu, punya niat dan kemauan yang kuat. Suruh apa, Romo? Datang aja Ekaristi tiap hari. Tanpa sadar, dia lakukan itu. Tiba-tiba setelah dia di kemo terakhir, dia dikatakan, Ibu besok tidak usah kembali lagi. Loh, kan kemo seminggu 2 kali. Ngapain? Datang lagi. Loh, kenapa, dokter? Orangnya bersaksi sendiri. Kenapa, dokter? Bagaimana kansermu sudah nggak ada? Wow. Padahal ibu itu tidak pernah berani ngomong apapun. Waktu saya Ekaristi ucapan syukur sama ibu itu apa yang terjadi? Saya tidak pernah nyuruh, tidak apa, mau doa penutup, berkat, dia bilang, Romo, sebelum diberkati, saya boleh ngomong, Romo. Wah, terus dia bersaksi itu. Loh, cuma tak suruh Ekaristi. Jadi waktu dia sakit itu, gini-gini, Ibu mau saya kasih kesembuhan? Mau. Apa, Romo? Obatnya apa? Dia selalu fisik. Ibu mau saya beri pengakuan dosa dan perminyakan. Terkejut dia. Loh, ternyata apa yang terjadi? Dia sudah tidak mengaku dosa 25 tahun. Bayangkan itu orang Katolik. Saya hanya bawa minyak suci dan pengakuan dosa. Dan ternyata apa? Tidak hanya disembuhkan dia secara fisik. Suaminya ternyata tiba-tiba juga datang. Romo, saya juga mau mengaku dosa. 11-12, suaminya malah sudah 30 tahun tidak mengaku dosa. Bayangkan itu. Itulah kalau kamu datang dengan iman. Karena itu pada malam hari ini kita mau belajar banyak mengenai tema hari ini, bahwa mukjizat boleh terjadi, tapi iman kita bukan iman mukjizat, tapi iman akan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, tabib segala tabib, Allah segala kuasa. Dia adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Sama-sama. Materi renungannya yang sudah disampaikan sungguh sangat luar biasa, sangat jelas, dan sangat memberikan pencerahan, serta memberikan peneguhan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Romo. Tuhan memberkati juga. Ya, Romo Ya. silakan istirahat dulu sejenak sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ya, baik, silakan. Saya sambil minum ya. Ya, silakan Romo. Sambil saya menyampaikan beberapa informasi ya, Romo. Oke. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara doa Koronka dan renungan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas doa kerahiman ilahi Santo Thomas Rasul Paroki Bojong Indah, silakan Ibu Bapak, saudara-saudara yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk KKI Santo Thomas Rasul dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0121-203-986 atas nama Sulince Laelianus. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk KKI Santo Thomas Rasul dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor
203986 atas nama Sulince Laelianus. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Romo, ini sudah ada 2 pertanyaan saya lihat di kolom chat. Oke, silakan dibacakan. Ya. Dari Ibu Silva. Romo, Ya. apakah iman dapat ditumbuhkan dengan sakramen tobat atau dengan tindak laku? Apakah seseorang dapat memunculkan iman yang sesawi saja dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon dijawab, Romo. Ya, baik. Tuhan itu selalu memberi segala sesuatu kepada kita, bahkan juga kemampuan-kemampuan kita. Itu artinya kalau kita menggunakan dengan sungguh-sungguh, ya karena Tuhan sudah membekali kita semua, ya pasti hal itu bisa terjadi. Masalahnya adalah kadang-kadang orang itu tidak mengerti dengan iman itu sendiri yang sudah dimiliki. Seperti saya mengandekan demikian. Kita ini seorang raja punya anak, berarti dia anak raja kan? Nah, kalau dia anak raja, dia kan harus juga mendapatkan mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh raja itu. Dia harus mendapatkan entah itu harta, entah apa, harus, karena dia anak raja. Ya. Tapi karena dia hanya berpegang bahwa aku anak raja, tapi dia tidak menikmati semua yang dimiliki raja itu. Lalu untuk apa? Masa kita cuma senang disebut anak raja, tapi tidak memiliki semua yang dimiliki oleh bapaknya. Ya, baik itu kemampuan, namanya anak raja kan istimewa. Rajanya juga akan memberikan ya sesuatu yang dibutuhkan untuk itu. Tapi kan kita biasanya sudah disebut anak-anak Allah cukup. Tapi kita tidak menikmati. Kalau kita tidak menikmati, siapa yang menikmati? Pihak lain. Kita hanya senang disebut anak raja. Tapi kalau bahasa Alkitabnya, tapi kamu tidak berkemenangan. Kita kan harusnya anak raja juga harus menikmati. Siapa yang ambil? Ya iblis. Karena kita hanya cukup disebut anak raja sudah senang. Buat apa kalau kamu tidak dapat memiliki semua yang dimiliki bapakmu sebagai raja? Jangan hanya sebutan. Ya, anak raja, kamu juga harus berkemenangan. Bahkan kamu bukan hanya berkemenangan, tapi kamu akan keluar lebih sebagai pemenang. Firman kan berkata begitu. Kenapa? Kita bisa menikmati. Nah, sama, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh pada kita, ya kayak perempuan itu, janda itu berkemenangan dia. Karena apa? Dia menikmati imannya kepada Yesus itu, dan itu Tuhan harus melihat itu. Ya, ketika perempuan itu disembuhkan, Yesus, imanmu yang menyelamatkan. Siapa bisa melihat iman seseorang? Nggak ada. Pastor pun nggak bisa melihat imannya umatnya, apalagi umatnya nggak bisa melihat iman pastornya, karena kita itu terbatas pada fisik. Tapi Tuhan tahu. Kamu harus menunjukkan iman-iman itu, yaitu misalnya ketika dia mengatakan, siapa yang menyebut jubah-jubahku? Murid-murid, orang begitu banyak begini, bagaimana engkau berkata siapa yang menyentuh jubahku? Si perempuan itu melakukan tindakan iman, dia berkata, aku Tuhan. Lah imannya perempuan janda itu di mana? Yaitu tadi dia, andai saja aku jamah jubahnya, aku sembuh. Perwira itu berkata, Tuhan, nggak usah kamu datang ke sana, aku ini tidak layak. Kau hanya berkata sepatah kata, hambaku sembuh. Itu imannya. Tuhan bisa melihat iman kita. Seberapa engkau menunjukkan iman itu. Nah, kalau kita tidak terlihat seperti itu,
bagaimana kita akan menikmati? Kita cukup senang-senang aja, aku anak raja kayak lagu anak-anak itu dia. Aku anak raja, engkau anak raja, cuma nyanyi-nyanyi aja tapi kok enggak berkemenangan. Bisa, apalagi lewat sakramen-sakramen yang Tuhan sendiri lakukan, itu kita bisa sehingga semakin menguatkan iman kita, semakin mempertebal iman kita. Sehingga kita boleh berani seperti saya katakan, satu-satunya yang paling benar adalah mengimani Yesus Kristus, tidak ada lain, tidak ada siapapun yang lain, karena dia adalah nama di atas segala nama. Dia telah diberi kuasa oleh Allah Bapa, baik itu kuasa surga maupun kuasa di bumi ini, baik di bawah langit atau di atas langit atau di bawah bumi, semua aku berikan kepadamu. Kau harus benar-benar yakin itu. Kalau tidak ya imanmu tidak akan menghasilkan sesuatu. Kamu harus berkemenangan, kamu harus memiliki itu. Kalau kamu tidak punya, ya imanmu hanya iman kata-kata, lalu kamu tidak menikmati. Bahasa saya begitu ya. Jadi iman itu Anda harus benar-benar menikmati, tidak boleh tidak. Nggak bisa kamu hanya berkata, ya aku percaya Yesus itu Tuhan, aku percaya bahwa dia itu akan menyelamatkan saya. Tapi ungkapan-ungkapan itu tidak ada. Misalnya Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan anak manusia, Bapakku juga akan tidak mau mengakui dia. Loh, nah gitu kita buat tanda salib takut. Mau apa takut, ngomong kebenaran takut, dan semua takut. Loh, apa kita enggak, Yesus kan sudah bilang, jangan takut. Loh, Romo masa kita enggak boleh takut? Loh, boleh, siapa bilang enggak boleh takut? Yesus yang tidak setuju bahwa kalau kamu hidup, jangan kamu dikuasai oleh ketakutan. Itu Yesus yang enggak setuju. Kita sakit takut. Kamu jangan dalam hidupmu dikuasai oleh penyakitmu. Penyakitmu itu harus kamu kuasai supaya kamu berkemenangan. Istilahnya, bila kamu tidak yakin, bagaimana itu bisa berbuah? Kamu kan harus yakin. Ya misalnya satu contoh, karena kesibukan atau apa, saya mau tuh besok mau homili hari Minggu, karena kesibukan apa enggak nyiapkan. Saya mau ngomong itu ragu-ragu karena enggak yakin saya. Tapi kalau saya persiapkan, wah sudah. Ya, kita berangkat saja karena sudah ada keyakinanmu. Orang mengatakan itu sugesti atau apa terserahlah. Tapi itulah iman yang sungguh-sungguh. Maka Yesus sebenarnya mau mengatakan, kalau kamu mengimani saya, kalau kamu mau jadi mengikuti saya, kalau kamu mau jadi orang Katolik, Katolik yang sungguh-sungguh. Jangan Katolik abal-abal, jangan Katolik kaleng-kaleng. Katolik yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kamu tidak akan menikmati. Nah, itu seringkali yang terjadi dalam kita cukup senang, aku sudah dibaptis Romo. Baptis tidak bisa menyelamatkan. Karena itu banyak terjadi seperti itu. Nah, itulah, maka kita harus berkemenangan. Kamu harus bisa menikmati iman itu. Jangan sampai kita sudah kalah goyah. Bagaimana kalau kita tidak yakin kita bisa memetik buahnya? Tidak akan mungkin. Kita cukup senang disebut, anak-anak Allah, anak-anak itu, sudah gitu. Begitu. Baik, Romo, terima kasih Sama-sama. untuk jawabannya yang sangat jelas. Ya. Semoga menjawab ya Ibu Silva yang tadi bertanya. Selanjutnya, Romo, pertanyaan kedua ini datangnya dari Ibu Julia Ningsi. Ya. Romo, bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang kuat? Bukankah iman itu anugerah Tuhan? Ya, Tuhan selalu memberi anugerah. Tapi dia juga tidak mau membuat manusia itu kayak boneka, kayak robot. Kamu diberi, tapi kamu juga harus aku menghargai. Kamu harus ada upaya. Kalau iman itu tidak ditumbuhkan, kalau iman itu tidak dipupuk, ya lama-lama kayak tumbuhan yang mati, gak disirami.
Kan gitu. Coba kamu menanam tumbuhan, itu kalau kamu nggak sirami, nggak memupuk, nggak apa, ya bagaimana dia bisa berbuah? Yesus kan seringkali memberi perumpamaan seperti itu. Jadi ya juga upaya kita dihargai. Ya, coba misalnya ada orang dia mau nggak punya pekerjaan, karena nggak punya pekerjaan itu kan dia mau kerja nggak diterima di mana-mana. Dia mau kerja sendiri, nggak punya modal. Kemampuan ada, nggak ada modal. Ya sudah ada orang datang beri modal. Coba dia diem aja. Modalnya habis nggak lama-lama. Karena kamu nggak punya modal seperti itu. Kita diberi karunia oleh Tuhan. Karunia nggak bisa datang dari siapapun kecuali hanya dari Tuhan. Tapi kamu diem aja coba. Ya nggak ada. Tuhan datang, aku datang kepadamu. Ya. Terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kamu diselamatkan. Nah, terus dia tidak mau. Apa bisa diselamatkan? Kan tidak bisa. Tuhan memberikan yang tidak kamu punya, ketika aku berikan, kamu tahu harus menghargai. Nah, kalau kamu diem saja, emang kamu robot? Nah, kalau kita pahamnya seperti itu, kita akan terbawa, tergerus pada ini apa ajaran tentang takdir, nasib. Gereja Katolik tidak pernah punya ajaran takdir nasib, tidak ada. Apalagi yo Tuhan sudah menghendaki itu apa nasibmu seperti ini. Loh, dia tidak pernah baca firman. Coba baca firman. Tuhan tuh selalu memberikan roh yang terbaik. Dia akan memberikan hal-hal yang baik kepada manusia. Tidak mungkin dia memberikan hal yang jelek. Yesus kasih perumpamaan. Ada bapak yang jahat, tapi kalau anaknya minta roti, masa mau diberi ular? Ya sudah tidak mungkin lah. Bapak yang jahat saja tahu mana yang baik kok. Masa Allah yang jauh lebih baik dari itu mau memberikan yang jelek pada kamu? Enggak ada. Kamu sudah di dalam firman dikatakan Allah telah merencanakan, merancangkan hal-hal yang baik untuk kamu. Dia tidak pernah merancang kecelakaan untukmu. Ada itu di firman. Hanya saya itu tidak hafal, enggak kayak pendeta. Tapi hafal firman buat apa? Saudara sebelah kita itu, waduh, hafale Quran itu sampai pirang-pirang juz, tapi enggak ngerti-ngerti. Dan Yesus berkata apa? Semua hal itu aku sembunyikan untuk orang pandai dan bijak, tapi aku berikan hanya untuk orang kecil dan sederhana. Apa itu? Ketika Yesus datang, dia katakan, dia Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang tersembunyi. Di firman dikatakan apa? Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya sekarang dibuka. Sekarang dinyatakan. Apa itu? Ketika Allah pada waktu perjanjian lama dia berupa roh, tidak bisa kelihatan. Sekarang setelah dalam perjanjian baru Yesus ada, itulah Allah yang nampak. Maka dikatakan di situ bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bukan Yesus yang tidak kelihatan, Allah yang dulu tidak kelihatan karena roh sekarang berwujud, dan itu ditekankan di Yohanes 1:14. Firman menjadi manusia. Maka kalau ada orang mengatakan, bagaimana kok itu Yesus manusia utusan biasa kok dia Tuhan? Kamu salah jalan pikiranmu. Kau harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Loh, dia bukan manusia, kami Tuhan kan. Memang dia Tuhan yang jadi manusia. Buktinya apa? Yohanes 14. Yohanes 1:14. Yohanes 1-3 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu Allah. Dan di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Barang siapa melihat aku, itulah
sudah jelas ketika Filipus tanya, ya, Yesus adalah gambar Allah yang dulu tidak kelihatan menjadi nyata. Dan ketika dia ngajar Filipus, Filipus tanya, Guru, tunjukkan Bapa itu, Allah Bapa itu kepada kami sudah cukup. Lalu Yesus berkata apa? Pus, kamu ini kok on, sudah sekian lama engkau bersama aku, tapi engkau masih tanya, tunjukkan Bapa itu kepadamu. Lalu Yesus buka rahasia tabir itu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Masih ditambahi, sebab aku dan Bapa adalah the ones, satu. Loh, sudah jelas itu. Nah, itulah karunia-karunia yang paling istimewa adalah ketika kita melihat Yesus itu adalah Bapa sendiri. Yesus itu Tuhan. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Tidak bisa kita diam aja. Memang ketika kita mengimani iman Katolik, mungkin warisan dari orang tua kita. Kita kan tidak bisa milih. Masa kamu mau milih? Aku tidak mau bapakku seperti ini, enggak bisa. Ya, kita ini agama itu warisan, iman itu warisan. Mungkin kita diajar, tapi nanti kalau kamu sudah gede, kamu harus gunakan akal budimu untuk menyelidiki tentang Allah. Maka Petrus berkata, Paulus berkata, ketika kamu kecil kamu berpikir seperti anak-anak, ketika kamu dewasa berpikirlah seperti orang dewasa. Anak-anak yang memang cuma dijejali, wong belum tahu apa-apa. Tapi kalau kamu sudah dewasa, gunakan ini mulu, ya, akal budimu gunakan, ya. Nah, sehingga kita juga menyelidiki bukan dari kata orang, tapi dari firman, karena firman itu kebenaran. Pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, sehingga ketika kamu ingin tahu siapa Allah, satu-satunya sumber hanya adalah kitab suci. Kok jangan cari buku-buku lain, itu tambahan saja. Tapi dari firman ini, nah sekarang, loh mana bisa Romo, firman begitu luas. Lah rasul-rasul Yesus itu emang orang pinter kabeh, nelayan kabeh. Tapi kan bisa semua akhirnya tahu dan yakin yang kuberitakan ini adalah benar, bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, siapa bilang nggak bisa? Kita diberi yang sama kok. Semua diberi akal. Tidak kau gunakan, ya akalmu jadi tumpul. Hati nuranimu jadi sesat. Hati nurani itu bisa sesat kalau tidak kamu asah. Sama seperti pisau itu loh. Pisau itu kalau tidak kamu asah, pasti tumpul, ketul, sehingga tidak bisa untuk motong. Ya, kamu harus asah. Mengasahnya dengan apa? Ya, tekun baca firman. Itu baru kita tidak hanya mengatakan bahwa sudah diberi karunia, berarti kita nurut saja, enggak ada paham takdir. Itu yang bikin manusia malas itu ya, takdir saudaranya nasib. Nah, kayak gitu. Oh, wis takdire, oh wis nasibe. Lah berarti Allah bertentangan dengan firman-Nya. Aku sudah merancangkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu. Begitu penjelasan saya. Terima kasih. Romo, terima kasih banyak. Romo. Sama-sama. Romo, karena kita terbatas dengan waktu ya, hampir pukul 9:30 malam, ya. Semakin larut. Saya lihat masih ada satu pertanyaan lagi, Romo. Boleh ya? Boleh. Baik. Ya. Dari Ibu Sylvia Minti. Ya. Romo, pesan iman tidak perlu. Sylvia siapa? Sylvia Minti. Minti. Ya. Ya. Romo, pesan iman tidak perlu dinyatakan di depan umum, cukup dalam hati. Bukankah membuat tanda salib di resto sama dengan di depan umum? Ya. Sama. Di depan resto kan membuat tanda salib. Ya kan? Tapi Yesus kan tidak. Kalau kamu
mengaku aku dengan mulutmu, percaya dengan mengaku dengan mulutmu. Kau diberi mulut untuk apa? Untuk bisu apa untuk bicara? Ya artinya bahwa tidak perlu keras-keras, tapi minimal Anda harus bunyi. Makanya sekarang ini banyak orang Katolik kebatinan, karena sedikit-sedikit sudah dalam batin Romo. Ya memang Tuhan Maha tahu. Tapi tadi itu firman berkata, kalau kamu mengaku aku dengan mulut, artinya kan harus apa? Ya mulutnya bunyi, kecuali kamu bisu. Nangkapnya firman itu begitu, bukan kemudian enggak usah Tuhan Maha tahu loh. Lah itu terfirman itu artinya apa? Kau harus barang siapa mengakui aku dengan mulut dan percaya dengan dalam hati, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dengan pengakuanmu itu hatimu makin teguh. Tidak bisa kita pengandaian. Iman kok pengandaian. Tuhan harus melihat. Emang apa itu? Ya contohnya tadi itu apa? Janda itu, ya. Terus perwira itu, kan gitu. Kan dia sekurang-kurangnya ngomong, karena dia sudah dengan siapapun dia tidak bisa sembuh. Dia berkata, artinya dalam hatinya dia percaya toh. Aku percaya bahwa andai saja kujamah. Percaya itu kalau percaya dalam hati. Kalau mengaku ya harus dengan mulut. Artinya bahwa dia percaya dalam hatinya. Kujamah jumbe jubahnya. Sekurang-kurangnya dia ngomong kepada dirinya sendiri toh. Ya mungkin tidak keras-keras karena ada banyak orang, tapi mulut ini mengakui. Andai saja aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saya tidak menyuruh Anda mengatakan sungguhan terbanter. Anda kalau itu sudah jelas pencitraan diri, kalau itu tidak perlu sih. Tapi minimal kita mengaku dengan mulut. Sekurang-kurangnya diri kita mendengar sendiri lah. Kadang-kadang kan kita, kalau menurut saya itu pembenaran diri. Ya Tuhan sudah tahu kok, Romo, saya diam saja. Ya Tuhan sudah tahu, tidak usah butuh pernyataan kita. Dari dulu kita belum lahir, dia sudah Maha tahu, dia tahu semuanya. Tapi kita ini kan hidup di komunitas, ya. Orang perlu. Itu sudah bersaksi loh. Sungguh itu sudah bersaksi loh. Minimal orang dengar. Ya. Kapan itu bacaan kan berkata bagi hari ini. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya? Coba kau ngomong tentang iman Yesus, orang nggak tahu toh. Harus mendengar mereka. Ya kita diberi mulut kok, kecuali kamu bisu, wis gimana lagi? Kamu nggak bisu, kau punya mulut. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka tidak pernah ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang mewartakan? Bagaimana mereka bisa mewartakan kalau tidak ada yang diutus? Loh, kan sudah jelas itu. Saatnya kita ngomong, saatnya tidak. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo. Romo ya. sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan sangat jelas dan sangat baik. Silakan Romo untuk doa penutup dan berkat. Oke, mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan yang telah memberi pengajaran firman hari ini melalui kuasa Roh Kudus-Nya, agar firman itu terjadi pada kehidupan kami, sehingga iman kami semakin tumbuh hanya pada Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu sungguh-sungguh ada kuasa, karena di situ ada otoritas di dalam nama Allah sendiri melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang adalah Tuhan kami itu sendiri. Sebab Dia berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu.
ia berkata bahwa ia adalah firman yang hidup itu. Firman berkata bahwa Yesus adalah Tuhan yang gambar dan rupa Allah yang sungguh-sungguh nyata, dan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan melalui kehadiran Yesus putramu dalam rupa manusia, seperti difirmankan pada firman di dalam Injil Yohanes, firman telah menjadi manusia. Kami percaya bahwa dia adalah benar-benar firman yang hidup. Dia adalah Allah segala sesuatu. Maka Engkau yang telah mengaruniakan iman itu di dalam diri kami, biarlah boleh kami rawat, biarlah boleh kami pupuk, sehingga berbuah, dan semakin banyak orang diselamatkan karena mendengar nama-Mu, dan mau percaya, dan menerima Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diselamatkan. Kami bersyukur kami yang telah Engkau karuniai Yesus putramu, Sang Firman yang hidup ini. Sungguh-sungguh kami mau menerima dan mengoptimalkan firman itu, sehingga banyak orang semakin diselamatkan, banyak orang semakin menerima dan percaya kepada Yesus. Beri kami Roh Kudus-Mu untuk keluar memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kami boleh berevangelisasi kepada setiap orang yang belum mendengar nama di atas segala nama. Dan berilah kami kekuatan Roh Kudus agar kami juga bukan hanya mengungkapkan iman itu, tetapi juga melakukan tindakan iman ketika ada saudara-saudara kami yang sedang menderita. Komunitas kami sadari bahwa sekarang ini sedang dalam tantangan-tantangan. Ada banyak kesulitan-kesulitan, terlebih dalam hal ekonomi di masa-masa sulit ini. Namun kami percaya kuasa-Mu akan menuntun kami. Engkau akan pulihkan kami pelan namun pasti, bahwa Engkau akan datang untuk memberi kemenangan kepada kami. Sehingga kami semakin percaya bahwa kami bukan hanya anak-anak Allah, tapi kami harus menikmati sebagai anak-anak Allah, agar kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sehingga kelak kami boleh mendapatkan mahkota kemuliaan-Mu, hidup bersama dengan Yesus Kristus putramu. Berkatilah kami semua. Sebentar lagi kami mau kembali undur diri dari sarana dan media ini yang juga dapat menjadi alat pewartaan bagi kami untuk semakin memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang ada, bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, pun pula berkat rohani, sehingga kami pertama-tama kami tahu apa yang harus kami minta, yaitu kami ingin memperoleh kesembuhan rohani. Jika kami memperoleh kesembuhan rohani, kami ada jaminan kelak mendapat mahkota kemuliaan di dalam kerajaan Bapa, yakni hidup bersama dengan para kudus-Mu di surga melalui Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga segala sesuatu yang baik yang diawali di tempat ini melalui pewartaan lewat media massa medsos ini senantiasa Engkau berkenan pula menyempurnakan dan menyelesaikan tepat pada saat yang indah melalui naungan, lindungan, bimbingan, berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.